PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang formula standar itu nggak ada, negara lain nggak ada, yang formula standar apa nggak ada, yang benar yang mana juga nggak ada, yang lockdown pun kan juga eksponensial juga. Anda sudah mendengarkan pemirsa evaluasi yang disampaikan diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pelaksanaan PPKM pada jilid pertama, tahap pertama berlangsung tanggal 11 hingga 25 Januari. Tidak efektif, kemudian tidak tegas, tidak konsisten juga. Karena memang kalau kita melihat selama PPKM itu berjalan, kasusnya juga masih tinggi. Mobilitas dari masyarakat pun juga masih tinggi. Masih bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kita lihat ini juga berpotensi untuk peningkatan ataupun penularan kasus COVID-19. Lalu sebenarnya bagaimana pola pembatasan kegiatan masyarakat yang ideal? Bahkan Presiden sampai meminta kepada Menko Kemaritiman dan juga Investasi untuk bisa duduk bersama dengan para epidemiolog merumuskan bentuk kebijakan ini. Nah, ini kita sudah bersama dengan para narasumber untuk membahasnya. Yang pertama menemani saya di studio adalah Pak Saleh Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya. Beliau tentunya selaku anggota Komisi 9 DPR dan juga bergabung dengan kita ini Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada juga Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dok. Waalaikumsalam, Putri. Selamat malam. Baik, yang pertama mungkin kita ingin mendengar komentar ataupun juga pendapat dari Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, bagaimana melihat tadi evaluasi yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa PPKM yang dilaksanakan di beberapa tempat Provinsi Jawa dan Bali ini sebenarnya nggak efektif. Apakah demikian juga catatan dari Pak Ganjar melihat PPKM yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah? Ya, saya kira itu peringatan kepada kami yang ada di lapangan untuk melakukan improvement lagi atau perbaikan agar kemudian bisa baik. Kalau saya melihat data dari kementerian yang disampaikan kepada kami, saya tidak tahu apakah bisa cukup terbaca dengan baik dari sana. Kalau umpama kita bisa melihat dari data ini, apa yang terjadi di Jawa Tengah sebenarnya bagus. Kalau kita melihat yang sebelumnya gambarnya yang ada di Jawa Tengah itu kuning, sekarang sudah bisa menghijau. Itu data dari pusat. Artinya sebenarnya lumayan ada perkembangan. Dan kenapa? Karena pada saat itu kabupaten kota yang lain kita minta untuk ikut, dan teman-teman bupati wali kota menyambut itu dengan baik. Dan itu artinya kepada kita pelaksana di daerah, saya kemarin mengusulkan agar seluruh kabupaten mengikuti, dan kalau perlu perpanjangan ini dimanfaatkan dan betul-betul optimal begitu. Dan kalau kemudian ini juga ada tren yang baik katakan periode kedua ini membaik begitu, maka kita bisa mencoba untuk lebih mengendorkan. Tapi seandainya tidak, maka kita siapkan PPKM yang ketiga. Tapi itu perlu satu penegakan hukum dan perlu tindakan yang lebih bisa mengunci daerah-daerah tertentu. Kalaulah tidak bisa semua mesti dilakukan penutupan katakan atau pengetatan yang lebih kencang lagi, maka mesti diterapkan dengan mikrozonasi.
Ya, tadi sudah menyinggung mengenai penegakan hukum yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Ini juga catatan dari Pak Jokowi karena Pak Presiden berkata bahwa ini tidak tegas selama ini, tidak konsisten. Pak Ganjar, kalau di Jawa Tengah seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kita melihat soal konsistensi, terus kemudian soal ketegasan, teman-teman melakukan kok di seluruh kabupaten kota cukup bagus sebenarnya, cukup bagus. Cuman ketika kemudian kita melihat hukumannya mungkin push up, ya saya kira itu tidak memberikan deterrent effect. Saya kira beberapa sudah mulai menerapkan dengan cara memberikan denda. Maka kemarin kita membahas bagaimana proses penegakan hukum itu bisa lebih efektif. Maka rasa-rasanya sudah kita terapkan saja denda. Maka hari ini kita mengeksersis bagaimana denda itu bisa diterapkan. Maka kemarin diperbincangkanlah payung hukum apa yang paling cocok. Sebenarnya di Jawa Tengah kita punya perda bahkan sejak 2013. Hukumannya itu maksimum dendanya bisa 50 juta dan bisa kurungan 6 bulan. Maka kalaulah kemudian ini kita pakai sebagai satu instrumen dan tentu harus disosialisasikan kepada masyarakat, itu mungkin yang dimaksud ketegasan itu bisa kita memberikan peningkatan sedikit dari kondisi yang sebelumnya. Baik, Dr. Erlina, mungkin juga ada catatan karena PPKM dinilai tidak efektif, kasus ini terus meningkat. Seharusnya seperti apa pembatasan terhadap kegiatan masyarakat ini berlangsung menurut kacamata Dr. Erlina? Ya, kalau saya kan di hilir ya di rumah sakit dan juga merasakan bahwa dari hari ke hari permintaan untuk masuk rumah sakit itu juga meningkat. Dan ini sesuai dengan data-data Indonesia yang menunjukkan kasusnya 2 pekan terakhir ini kan selalu di atas 10.000. Apapun yang dilakukan di hulu dia tetap naik. Jadi ada 2 kemungkinan. Ya, saya yakin Pak Ganjar di Jawa Tengah banyak melakukan inovasi, saya juga dengar. Tetapi secara umum kan ini Indonesia sorry to say ini nggak berhasil kan. Baik. Artinya apapun kebijakannya dilakukan kasus terus naik. Jadi 2 hal, satu kita dengan logowo mengatakan memang tidak berhasil ini apa-apa yang kita lakukan, tidak berhasilnya mesti dicari tahu. Baik. Ini apa? Kalau saya sih merasa bahwa aturan-aturan itu sudah bagus, pedoman-pedoman sudah bagus, cuman barangkali di lapangan implementasinya ini lemah atau tidak konsisten. Baik, Itu Dokter. satu hal. Kalau dikatakan konsisten Ya. dan bagus di lapangan, implementasinya bagus, tetapi kasus terus meningkat. Nah, saya ini bukan mau nakut-nakutin. Jangan-jangan sekarang yang bertransmisi atau menyebar ini adalah varian baru yang memang dikatakan daya penyebarannya lebih tinggi sehingga apapun yang dilakukan tetap saja kasusnya terus meningkat. Baik, Dr. Erlina, Bukan saya akan nakut-nakutin, tapi saya kira harus ada upaya pemerintah mencari Ya. apakah ini memang sudah ada varian baru di Indonesia. Baik, ada 2 poin yang saya dapatkan, mungkin saya bisa potong di situ dulu, Dr. Erlina. Kita akan rehat sejenak, nanti kita akan kembali, termasuk Pak Saleh juga mungkin bisa menilai yang tidak efektif ini sebenarnya PPKM jilid pertama saja, atau sebenarnya bagaimana dengan peraturan pembatasan-pembatasan sebelumnya. Nanti Pak Saleh, sesaat lagi kami segera kembali.